kita juga merasa menjadi juru selamat atas orang itu. Nah, sekarang bagaimanakah kehidupan konselor Kristen? Bu Okta, tolong bacakan poin pertama. Poin konselor Kristen yang pertama harus sudah bertobat dan menerima Yesus dalam hati secara pribadi atau lahir baru. Yang terambil Roma 8 ayat 9 14. Iya, ini mutlak ya, harus sudah lahir baru. Jadi kalau seorang konselor Kristen belum lahir baru, itu akan terjadi banyak masalah di kemudian hari. Yang kedua, Bu Okta bisa lanjutkan baca. Yang kedua, harus menjauhkan diri dari semua dosa dan kemabukan oleh anggur. Yang terambil Iya, Markus 7 ayat 21 sampai 23. iya di sini ya. Terus Kalau kita selalu mengatakan kepada konseli kita, kalau kamu pengen dipulihkan Tuhan, kalau kamu pengen hidup rumah tanggamu diperbaharui oleh Tuhan, ayo tinggalkan dosamu, jangan selingkuh lagi ya. Ayo tinggalkan dosamu, jangan lakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Tapi kita sendiri, kita masih hidup dalam dosa, itu benar-benar jadi beban buat kita. Jadi jauhkan diri dari semua dosa, dalam arti apa? Kita memang manusia yang dikatakan roh penurut tapi daging lemah ya. Artinya mungkin kita merasa, ya saya gampang banget jatuh dalam dosa. Benar, oleh karena itu apa? Kita harus punya komunitas yang membangun, kita harus punya kehidupan rohani yang semakin dekat sama Tuhan. Karena apa? Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh Kudus yang akan menolong kita, membuat kita untuk tidak mau bermain-main dengan dosa. Yang ketiga, mengakui setiap dosa yang telah saudara lakukan terhadap Tuhan dan sesama, serta berhenti untuk tidak melakukannya lagi baik dari hati, pikiran, perasaan, dan tindakan. Bapak Ibu, ini penting sekali ya Bapak Ibu. Kenapa kita mengakui dosa kita? Karena kita mau hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita berjanji kita mau berhenti untuk melakukannya. Karena apa? Karena kalau kita terus melakukan dosa itu lagi, berarti kita sedang membohongi Tuhan, membohongi banyak orang. Dan kita sendiri punya kehidupan yang sungguhnya hidup kita itu seperti apa, kuburan ya, yang di dalam busuk, di luarnya nampak indah. Bapak Ibu, ini dialami oleh seorang pelajar SMA. Ketika ditanya anak ini, jadi kalau pulang sekolah dia selalu cari teman gitu yang bisa dia tebengin untuk dia lebih berlama-lama untuk bisa sampai ke rumah. Waktu ditanya, kenapa sih kamu nggak mau pulang ke rumah? Kan enak sampai rumah istirahat. Dia bilang, saya nggak betah di rumah. Kenapa? Suasana rumah tidak menyenangkan. Loh, kenapa? Bapak Ibu, dia bukan lahir dari keluarga yang sederhana, tapi dari keluarga yang ya bisa disebut berkecukupan. Papahnya seorang dokter, lagi masih zoom gitu. mamahnya seorang psikolog. Nah, dia bilang, saya kecewa sama mama saya. Kenapa? Mama saya seorang psikolog, tapi kerjaannya ribut terus sama papa. Bahkan dia udah punya simpanan lain. Jadi ada om yang selalu nemenin si mamahnya ini. Bapak Ibu yang terkasih, seorang psikolog yang anaknya katakan nih, dia punya apa ya? Punya sebuah yayasan, dia juga banyak melayani orang-orang yang bermasalah, Kemana tetapi ke belakang? hidupnya sendiri bermasalah. Nah, ini yang Tikus. ya yang berbahaya ya. Jadi sebagai hamba Tuhan kita mau hidup transparan di hadapan Tuhan. Yang kelima, yang keempat, berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus kembali memimpin dan menguasai hati dan totalitas hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya tentunya. Yang kelima, hidup selalu dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus setiap saat dan jangan mengikuti keinginan daging. Oke. Penting sekali hidup dalam pimpinan Roh Kudus ya Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu, sebelum pandemi memang kita intensif ya untuk selalu kunjungan pelayanan di penjara. Saya dan teman-teman kebagian pelayanan di penjara Sukamiskin, tapi yang perempuan. Kita yang datang tuh perempuan semua dan dibatasi biasanya maksimal 10 orang. Kemudian ada seorang ibu yang cerita beberapa tahun yang lalu, Lin, sebenarnya untuk pelayanan penjara itu kita bisa gabung.
ibu-ibu dengan bapak-bapak. Tapi suatu saat terjadi sebuah kasus gitu. Jadi ada seorang bapak, nah bapak ini hamba Tuhannya gitu yang suka melayani di gereja situ. Tapi ternyata hamba Tuhannya ini terjebak cinta lokasi dengan narapidananya. Nah, bapak ini pendeta ini sudah punya istri loh, udah punya istri, tapi begitu sering datang ke situ melayani ada napi yang cantik, akhirnya kecantol dan akhirnya mereka pacaran. Nah, Bapak Ibu di sini tidak ada seorang pun di antara kita yang menganggap diri kita kuat, diri kita kebal terhadap dosa. Kita mau mengatakan saya tidak mungkin jatuh. Tidak ada di antara satupun dari kita yang bisa berkata begitu. Karena apa? Kalau kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita bisa jatuh. Nah, di situ memang menjadi berita yang sangat menggemparkan ya, seorang pendeta yang melayani di situ malah kecantol. Kalau misalkan pendeta ini belum punya istri, itu nggak apa-apa gitu. Tapi ini pendeta udah punya istri dan si perempuan juga udah punya suami. Itu masalahnya. Ya, poin keenam, sini sudah bertumbuh, berubah, dan dewasa dalam Kristus. Ini syarat bagi konselor Kristus ya, konselor Kristen. Jangan kita merasa kita nggak pernah bertumbuh, tapi kita mau melayani Tuhan. Bapak Ibu, ini kejadian nyata yang memang saya alami di seputar saya. Ada seorang gembala sidang, saya nggak usah sebut nama gerejanya ataupun orangnya, karena cukup dekat dengan kami. Dia adalah salah satu rektor di Sekolah Tinggi Teologi. Kotanya pun saya nggak perlu sebut. Dia menikah dengan sahabat saya. Kemudian pada saat menikah itu saya tanya ke sahabat saya, kamu yakin? Dia bilang yakin banget. Eh, itu apa calon suami saya itu orang yang dewasa rohani, dia pokoknya baik banget, pelayanannya luar biasa. Tapi akhirnya mereka menikah. Kemudian berapa tahun pernikahan, eh, itu yang istrinya hamil, dokter katakan harus sesar, tapi kata suaminya, saya berdoa tidak ada satupun pisau operasi yang akan menempel di tubuh kamu, kamu akan lahir normal. Itu iman saya. Tapi dokter itu bilang, Bapak, ini panggul si ibu kecil, jadi harus dioperasi, dan ini bayinya besar. Tetap dia kekeh. Akhirnya apa yang terjadi, anak itu bisa lahir, tapi anak itu meninggal. Beberapa tahun kemudian, pelayanannya dia semakin berkembang pesat kok. Dia menjadi pengajar yang terbaik juga di kampus itu. Sampai suatu saat, sahabat saya cerita, suami itu meninggalkan dia karena suatu peristiwa dalam hidupnya dia. Suatu saat dia bertemu dengan mantannya. Mantannya ini punya masalah. Nah, sebagai hamba Tuhan, dia merasa dia punya tanggung jawab untuk melayani orang yang sedang menderita lahir dan batin. Layanilah mantannya, akhirnya terlibat kedekatan dan main hati. Dan akhirnya terjadilah itu sampai akhirnya sahabat saya ini ditinggalkan dan kabarnya si suaminya ini menikah dengan perempuan lain. Nah, Bapak Ibu, jadi menjadi konselor bukan suatu tantangan yang mudah. Ada godaan-godaan, ada hal-hal yang bisa membuat kita juga jatuh. Makanya apa? Kita harus membekali diri dengan kita selalu bertumbuh, berubah, dan dewasa di dalam Kristus. Yang ketujuh, konsisten bersaat teduh dan membaca firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, ada lagu lama ya, lagu kita waktu masih kecil, sampai sekarang sering dinyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu, kita renungkan ya. Kalau kita sehari saja tidak membaca firman Tuhan, apa yang terjadi? Gelap ya. Karena apa? Firman itu terang bagi kakiku. Jadi setiap hari kita harus baca firman Tuhan yang menerangi setiap jalan yang kita lalui dengan segala tantangan yang ada. Kita tahu kalau terang itu ada, maka kita bisa melalui tantangan itu. Yang kedelapan, konsisten berdoa setiap hari. Bapak Ibu, di sini ketika kita berdoa, kita merasakan suatu hal yang kesegaran luar biasa. Bapak Ibu, katanya kalau perempuan itu satu hari harus mengeluarkan 20.000 kata. Kita biasanya nyari orang yang bisa kita ajak curhat, ngobrol, dan sebagainya. Tapi kita sadar nggak? Seberapa antusiasnya sih kita bercakap-cakap dengan Tuhan setiap hari? Kemudian yang 9, tidak bercacat, artinya seorang konselor Kristen haruslah tidak bercacat dalam arti cacat yang dimaksud adalah sehat secara mental dan atau kejiwaannya.
bukan seorang yang punya kepribadian ganda, tidak bermasalah dengan jiwanya, juga bukan seorang tidak bermasalah dengan jiwanya, juga bukan seorang yang abnormal. Sekali lagi, ini bukan menunjukkan kepada cacat tubuh jasmani, tetapi berbicara tentang jiwa seorang konselor. Baik, yang ke-10, setia pada pasangan hidupnya. Konselor Kristen adalah seorang yang setia dalam berpacaran dan pernikahan. Bisa diartikan setia kepada pasangan hidupnya, bukan seorang yang kawin cerai, menjunjung tinggi hidup pernikahannya, dan mengasihi anak-anaknya. Baik, di sini kita udah lihat ya Bapak Ibu, ciri-ciri konselor Kristen ya. Apakah kriteria ini sudah ada pada diri kita? Apakah kita siap dipakai Tuhan untuk menjadi konselor Kristen? Banyak jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan uluran tangan kita untuk kita bimbing dia pada jalan dan kebenaran. Baik. Berikutnya, yang ke-11. Ibu Kesia bisa tolong bacakan buat kita yang poin ke-11, dapat menahan diri. Baik, Ibu. Oh, yang ke-11 dapat menahan diri. Di sini dikatakan penguasaan diri dalam setiap orang sangat penting. Makanya seorang konselor Kristen harus mempunyai penguasaan diri. Ini diperlukan oleh konselor Kristen karena ketika seorang dapat menguasai dirinya, maka karena tidak akan tergoda melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukannya. Ada wilayah-wilayah konseli yang tidak bisa dimasuki oleh konselor. Inilah yang harus dihargai oleh seorang konselor. Terdapat dalam 1 Matius 3 ayat 2c. Terima kasih Bu Kesia. Ya, di sini dapat menahan diri. Bapak Ibu, ternyata ada batasan-batasan loh antara konseli dan konselor. Ada hal-hal yang harus dihindari oleh seorang konselor ya, tadi karena ada batasannya. Pertama, seorang konselor itu dilarang memihak atau menitik beratkan pada informasi sepihak. Jadi karena konseli kita misalkan si A, dia sedang ada masalah dengan B. Kita melihat secara subjektif, jangan. Jadi kita harus punya pandangan yang objektif. Yang kedua, jangan kita mengambil kesimpulan prematur atau ceroboh. Jadi kita baru dengar cerita sepotongnya, kita ambil kesimpulan. Jadi seorang konselor itu harus utuh mendengar. Makanya diperlukan kesabaran dan ketekunan untuk mendengarkan. Yang ketiga, jangan terlalu ikut campur. Konseli biasanya menuntut perhatian penuh tanpa peduli bahwa konselor itu punya keluarga dan konseli lainnya. Nah, di sini kita mau diingatkan bahwa seorang konselor itu pun harus tahu ya batasan-batasannya ya terhadap permintaan yang disampaikan oleh konselinya. Yang keempat, nah ini dilarang akrab dengan konseli lawan jenis karena bisa konslet ya. Jadi usahakan itu memilih yang sejenis atau enggak gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang harus melayani yang beda jenis, libatkan pasangan kita. Contohnya Pak Doni, ada seorang ibu muda. Pak Doni, saya punya masalah ini, suami saya begini, ninggalin saya nggak perhatian. Cerita ke Pak Doni kasih masukan. Mungkin ibu ini ngerasa, wah Pak Doni perhatiannya lebih baik dari suamiku. Nah, nanti akhirnya bisa timbul hal yang negatif. Pastinya Pak Doni harus melibatkan istri ya untuk ketika konseling untuk masalah seperti ini. Jadi kita jangan bermain api nanti kebakar, jangan bermain air nanti kita basah. Jadi itu. Kemudian yang kelima, seorang konselor jangan pernah gagal untuk menyimpan rahasia. Yang keenam, artinya gini, seorang konselor memang dia akan tersita waktunya memang untuk memperhatikan masalah-masalah konselingnya, tapi tolong pelayanan itu harus seimbang. Jangan pernah lupakan keluarga. Atau enggak gini, Bapak Ibu sedang menangani masalah yang cukup berat dari konseling. Itu ke bawah, akhirnya Bapak Ibu begitu sampai rumah jadi emosi. Karena apa? Udah terlalu banyak nampung masalah orang. Akhirnya apa? Keluarga yang dikorbankan. Jangan sampai itu terjadi. Kemudian yang ke-12 harus hidup bijaksana. Ke-13 sopan. Kesopanan merupakan nilai-nilai yang harus ada dalam diri seorang konselor. Artinya apa? Menjadi orang yang santun dalam berbicara, dalam mengemukakan pendapat, dalam tingkah lakunya sehari-hari, ini sangat diperlukan. Ketika seorang konselor begitu santun, akan menenteramkan si konseli. Ya, Bapak Ibu, jadi ternyata menjadi konselor itu harus ada triknya ya. Bagaimana orang merasa nyaman lo bicara sama kita.
bagaimana orang mau bercerita terhadap kita itu. Jadi bangun suasana yang memang menyenangkan bagi orang itu sehingga orang itu bisa percaya ya sama kita. Berikutnya, nah, murah hati. Memang banyak orang kaya, namun sedikit yang mempunyai hati penuh dengan kemurahan. Konselor Kristen haruslah seorang yang murah hati. Seorang konselor Kristen pada saat berhadapan dengan konseli, kemurahan hati sangat perlu ditunjukkan. Kemurahan hati bukan hanya menunjukkan kepada memberi dengan materi, namun menunjukkan kemurahan hati bisa diwujudkan dengan perhatian yang mendalam. Bapak Ibu, di sini masalah murah hati memang harus dimiliki konselor. Kita mungkin nggak punya suatu hal yang hebat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Kita nggak punya nominal uang yang banyak yang bisa kita berikan kepada orang lain. Tapi mulailah dengan apa yang memang bisa kita berikan. Bapak Ibu, waktu saya pelayanan di sebuah rumah pemulihan, itu memang ada satu orang yang dominan banget. Setiap kali saya bicara dengan orang lain, dia selalu ngalihin fokus saya untuk bisa perhatikan dia full. Kak Linda, ini aku mau nanya. Sebentar ya, Kak Linda bicara sama ini, kamu diam dulu ya. Itu pas pertama kali datang memang saya keganggu sekali. Tapi akhirnya saya berpikir, pertemuan kedua bagaimana ya supaya ketika saya bicara dengan pasien yang lain ini, dia bisa diam, saya bisa konsentrasi. Akhirnya sebelum saya pulang, saya tanya ke dia, kamu sukanya apa? Aku suka ini, aku punya hobi gambar. Nah, akhirnya kepikir, pas saya datang berikutnya, saya siapin dia buku-buku gambar, pensil-pensil warna. Saya bilang, kamu gambar dulu apa yang kamu pikirin, apa aja deh pokoknya. Nanti Kak Linda ngobrol dulu ya sama yang lain. Nanti kalau udah Kak Linda ngobrol lagi sama kamu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pada saat saya bisa konseling dengan yang pasien-pasien lain di rumah pemulihan itu, saya bisa tenang. Karena apa? Ternyata dia itu bisa fokus gitu kan. Saya bawa buku gambar banyak, dia gambar terus sampai habis dan dia ternyata gambarannya sangat bagus. Nah, di situ setelah saya selesai konseling dengan orang lain, rasanya puas gitu, bisa fokus. Dan kemudian saya kembali lagi kepada anak ini. Saya tanya, wah kamu gambar apa? Bapak Ibu, di luar dugaan saya loh. Ternyata setiap lembar yang dia gambar itu merupakan ekspresinya dia. Dia cerita, Kak Linda, ini ada sebuah dekorasi bunga-bunga. Kamu bagus banget gambarnya. Iya Kak, saya dulu pernah menang lomba gambar. Terus gimana? Iya Kak, ini di sini suatu saat nanti saya akan menikah. Saya nikah dengan ini loh Kak. Dia bisa mengekspresikan apa yang dia harapkan gitu lewat gambar itu. Nah, akhirnya saya ketemu strategi gitu. Untuk anak yang seperti ini, saya kasih dia mendeskripsikan lewat gambarnya dan dia bisa mencurahkan isi hatinya, dan itu sangat efektif sekali. Bapak Ibu yang terkasih, banyak hal kok yang bisa kita lakukan, bukan dengan uang yang banyak, dengan apa yang kita punya. Nah, suatu hari saya belanja ke Indomaret, beli kebutuhan untuk kayak sampo gitu, sampo, sabun mandi. Udah, saya taruh di tas. Terus kemudian saya lupa nurunin ke kamar mandi karena masih ada sisa yang kamar mandi. Saya langsung pergi ya paginya ke rumah pemulihan itu. Nah, ada satu pasien yang selama ini dikurung dan saya jarang sekali ngobrol sama dia karena dia ada di dalam ruang sel isolasi. Nah, hari itu dia dilepaskan. Tapi maaf ya, ini bau banget. Kemudian saya nanya ke yang pengasuh itu, Bu, ini udah berapa lama nggak mandi? Wah, dia mah nggak mau mandi-mandi, udah ada 6 bulan kali nggak mau mandi sama sekali, nggak berani kena air. Nah, akhirnya saya berpikir, Tuhan bagaimana cara menolongnya gitu. Dan anak ini, apa ya, agresif sekali gitu. Dia kalau nggak suka sama orang, ada orang yang lewat, teman-temannya tuh dia bisa pukul, dia bisa jambak. Tuhan gimana caranya? Akhirnya saya bujuk dia, saya ngobrol, saya tawarin, saya bilang, kamu mau nggak mandi? Kak Linda bawa ini loh, sabun mandi sama sampo. Nggak mau gitu. Ini sabun mandinya wangi loh, tapi Kak Linda temenin aku. Akhirnya saya temenin gitu. Karena dia perempuan kan, saya temenin, saya masuk kamar mandi. Yuk, kalau kamu mandi, kamu pasti ngerasa seger loh. Akhirnya apa? Akhirnya udah, dia mau mandi gitu, mau mandi dan pas gitu. Biasanya saya di kendaraan itu ada baju-baju yang layak pakai, saya taruh di mobil. Jadi kalau suatu saat di jalan ketemu orang yang maaf ya ODGJ gitu, yang bajunya camping-camping, itu saya bisa kasih gitu, ataupun yang pemulung-pemulung. Nah, pada waktu itu ada di mobil, saya langsung bilang, kamu ganti baju. Akhirnya begitu selesai tuntas itu, saya rasanya puas, senang sekali. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita
Tuhan kasih kita kok hikmat untuk melakukan sesuatu hal. Dan akhirnya awalnya kalau saya datang ke rumah pemulihan itu rasanya berat, ada suatu hal yang rasanya sangat apa, akhirnya saya sampai menikmati loh, sampai nggak kerasa 2 tahun praktek di situ dan pergi dari jam 8 pagi standby di situ, pulang jam 4, itu rasanya begitu menikmati dan saya merasa saudara-saudara di sana menjadi bagian dalam kehidupan saya. Kemudian 15, cakap dalam mengajar. Jadi Bapak Ibu waktu kita konseling ke orang lain kita harus punya acuan. Poin-poin apa yang mau kita sampaikan, ayat-ayat firman Tuhan apa yang mau kita sampaikan, renungan apa dan aplikasi apa yang mau kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu jangan kita hanyut. Waktu kita konseling sama orang, orang itu biasanya cerita masalahnya. Kadang-kadang kita terpaku, oh iya ya masalah kamu berat banget, terus bagaimana? Sampai akhirnya mungkin bisa sampai 3, 4, 5 jam kita simak masalah orang itu. Tapi kita sendiri akhirnya tidak punya poin yang kita sampaikan untuk bisa menolong orang itu keluar dari masalah. Jadi kita hanya mendengarkan saja. Bapak Ibu benar, pada waktu orang punya banyak masalah, orang itu curhat itu udah mengurangi beban dia, cuman tidak cukup sampai di situ. Dia butuh bimbingan, dia butuh penguatan, dia butuh penghiburan, dia butuh arahan. Jadi itu ya, kita harus punya poin-poinnya. Ramah, ya. Di sini jangan jutek Bapak Ibu yang terkasih. Aduh, kalau jadi hamba Tuhan kayaknya hal yang tidak boleh dilakukan adalah jutek ya. Mungkin kita punya pergumulan, kita berdoa Tuhan kasih saya pertolongan dan kekuatan supaya saya bisa tersenyum dengan tulus menghadapi orang-orang lain. Supaya apa? Orang lain juga bersukacita ketika bertemu dengan saya dan mungkin ada hal-hal yang mereka mau sampaikan dan tidak menjadi kendala buat mereka. Yang ke-17 adalah pembawa damai di sini. Baik, kita lanjut. Ya, sini persyaratan yang perlu diperhatikan dan dipenuhi setiap konselor dalam mengkonseling orang lain. Yang pertama, menerima seorang sebagaimana adanya dia. Jadi itu Bapak Ibu, waktu kita melayani orang, belajar menerima dia apa adanya. Contohnya, Bapak Ibu tahu ya kalau ODGJ itu kan hidupnya udah nggak teratur ya. Jangankan untuk memperhatikan cara dia bersolek, kebersihannya pun dia nggak perhatikan. Nggak pernah mandi, sikat gigi, dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa membaur nggak? Jadi ketika kita masuk, kita mulai menerapkan ya cara kebersihan dan sebagainya. Jadi terima dulu orang itu apa adanya. Yang kedua, miliki empati. Empati ini apa? Kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, maka apa? Kita bisa menyatu dengan orang itu. Kalau kita nggak bisa empati sama orang itu, kita pasti jadi orang yang nggak peduli. Terserah lo punya masalah apa, terserah beban lo seperti apa. Jadi seorang konselor punya empati. Yang ketiga, harus mempunyai jaminan emosional yang stabil. Nah, Bapak Ibu di sini nih sangat penting ya Bapak Ibu. Seorang yang melayani, nah ini saya mau cerita awal pertama kali saya melayani di rumah pemulihan itu setiap kali itu berapa kali ya pertemuan awal tuh sampai 5 kali. Setiap kali saya pulang ke rumah kepala saya pusing. Terus saya bilang kenapa ya setiap kali saya di tempat ini kepala saya selalu pusing. Akhirnya saya mulai belajar dan akhirnya saya ketemu. Ternyata saya belum punya stabilitas emosi yang baik. Jadi setiap masalah orang saya pikirin, akhirnya saya pusing sendiri. Jadi pertemuan berikutnya saya mulai belajar lagi, makanya sampai akhirnya saya bisa menikmati. Yang kelima, memahami diri sendiri dan ilmu jiwa atau psikologi dasar. Yaitu tentang survei temperamen ya Bapak Ibu udah dapat. Kemudian yang kelima, mempunyai kehidupan rohani yang baik. Misalkan tekun dalam bersaat teduh, baca firman, mentoring, dan sebagainya. Baik. Di sini perlu terlebih dahulu mengenal sang konselia. Yang ketujuh, konselor perlu mengetahui pengetahuan Alkitab dan keadaan konseli yang sedalam-dalamnya. Yang ke-8, harus mengetahui sifat-sifat, kapasitas, dan kemampuan. Jadi gini Bapak Ibu, waktu kita berhadapan dengan orang yang kita akan konseling, kita jangan asal tembak, tapi kita harus tahu background-nya. Contohnya, waktu saya melayani di rumah pemulihan itu saya tahu di situ ada dokter, ada pilot, ada alumni S2 ya dari luar negeri. Itu di situ kita harus seimbangkan ya komunikasi kita dengan orang itu supaya nyambung gitu. Kemudian yang ke-9, konselor harus mengetahui
pengaruh lingkungan konseli dan pengaruh terhadap hidup konseli, misalnya rumahnya, sekolahnya, kampusnya, dan sebagainya. Nah, 10 ini memahami identitas konseli artinya apa? Kita harus punya namanya membuat anamnesa, yaitu apa? Data-data ataupun informasi tentang masalah yang dialaminya. Jadi, setiap kali saya selesai pelayanan di sana, saya membuat anamnesa ini. Saya menulis datanya, terus keluhannya, bagaimana hari ini keadaannya, nanti minggu depan saya tulis lagi bagaimana perkembangannya dan sebagainya. Jadi itu perlu kita punya catatan itu. Bahkan kemarin waktu saya menyelesaikan tesis saya, itu saya sangat ketolong karena apa? Catatan-catatan saya masih lengkap. Jadi untuk menuangkan dalam tesis itu udah tinggal memindahkan ya apa yang praktek selama ini sudah saya lakukan. Gitu. Yang ke-11 memahami latar belakang konseli. Yang 12 memahami keadaan kesehatan konseli. Yang ke-13 memahami bakat-bakat konseli. Yang 14 memahami prestasinya. Yang 15 penyesuaian diri terhadap lingkungan. Baik Bapak Ibu, nanti secara spesifik bisa Bapak Ibu baca ya di sini. Kemudian konseling dilakukan di tempat tersendiri, artinya bukan tempat ramai. Karena apa? Ketika orang konseling dengan kita, dia menyampaikan hal-hal yang pribadi yang mungkin tidak mau didengar oleh orang lain. Yang ke-17, membangun komunikasi yang mendalam antara konselor dan konseli, bukan hanya sekedar berbicara, tapi komunikasi dari hati ke hati. Ya. Di sini Bapak Ibu, saya pernah menangani kasus. Jadi pada waktu itu saya datang ke tempat itu, tiba-tiba begitu saya nyampe itu suasana riuh banget. Ternyata ada seorang pasien yang mau bunuh diri. Dia udah naik dari lantai 3, tapi puji Tuhan langsung ketangkep gitu. Jadi dia nggak sempat loncat. Nah setelah peristiwa itu, dia dimasukin ke kamar sel, ke kamar isolasi. Dia nggak bisa bertemu dengan siapapun. Tapi waktu itu saya bilang ke petugas di sana, izinkan saya untuk masuk. Saya berbicara dengan ibu ini. Terus kemudian akhirnya masuk dan saya bisa mendengar bagaimana orang yang mau bunuh diri itu apa? Pak? Maaf suaranya keputus ya Bapak Ibu ya. Udah masuk? Ada Bu, ada. Oh ya, baik tadi Ada, ada. Bu. Iya, terima kasih. Iya. Jadi dari situ saya mendengar ya bahwa orang yang mau emang sampai nekat bunuh diri itu emang benar-benar rasanya hidupnya udah di ujung tanduk. Nah, di sini ibu ini bisa menyampaikan isi hati yang terdalam karena memang kita bisa membangun komunikasi yang mendalam ya antara konselor dan konseli. Kemudian kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, Bapak Ibu, pada waktu mengkonseling orang jangan kita sibuk mengerjakan yang lain atau misalkan kita harus membalas WA dan sebagainya. Selama saya konseling ya dengan pasien-pasien di rumah pemulihan itu ataupun dengan siapapun, HP biasanya saya silent, saya masukin ke tas. Kalau enggak, saya perlu HP ini hanya untuk membaca Alkitab saja. Jadi itu kita fokus. Jadi orang itu juga merasa dihargai dan orang itu merasa kita sedang berempati terhadap masalahnya. Yang ke-19 memotivasi konseli untuk mengambil keputusan terakhir. Konseli